Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Fatur Rahman dari NPM 10070319113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised dan juga klasifikasi terbimbing supervised. Nah, sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang apa itu analisis citra. Analisis citra merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap suatu hasil pemotretan suatu objek ruangan dengan satelit untuk ditinjau dan diolah kembali agar menghasilkan suatu informasi yang diinginkan. Nah, sebagai contoh suatu citra Landsat dapat dilakukan analisis untuk berbagai keperluan, diantaranya seperti untuk urban, vegetasi, agrikultur, termal, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang tepat untuk melakukan setiap analisis tersebut agar menghasilkan informasi yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibahas, yaitu metode tidak terbimbing atau unsupervised. Nah, sistem kerja metode tidak terbimbing atau unsupervised adalah sistem yang melakukan pengelompokan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klusterisasi. Nah, dalam metode ini, di awal proses biasanya orang yang melakukan analisis akan menentukan jumlah kelas yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapatkan hasil, analis menetapkan kelas-kelas yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapatkan hasil, analis menetapkan kelas-kelas lahan terhadap kelas-kelas spektral yang telah dikelompokkan oleh komputer. Nah, dari kelas yang dihasilkan, analis bisa menggabungkan beberapa kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu kelas. Misal, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 masing-masing adalah sawah, perkebunan, dan hutan. Maka bisa dikelompokkan menjadi satu kelas, yaitu vegetasi. Nah, metode unsupervised terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada isodata. Isodata yaitu mengklasifikasikan kelas secara merata, seperti piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Nah, kemudian yang kedua ada jenis K-means. Nah, jenis K-means ini hampir sama dengan metode isodata, hanya bedanya dengan menggunakan metode ini, analis mengharuskan untuk memilih jumlah kelas yang berlokasi di data. Kemudian sistem akan mengelompokkan data ke dalam kelas kelompok yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk ke metode terbimbing atau supervised. Nah, pada sistem kerja metode terbimbing atau supervised, analis terlebih dahulu diharuskan menetapkan beberapa training area atau daerah contoh pada citra sebagai kelas lahan tertentu. Nah, penetapan ini berdasarkan pengetahuan analis terhadap wilayah dalam citra mengenai daerah-daerah penelitian. Nah, nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan oleh komputer sebagai kunci untuk mengenal piksel yang lainnya. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, dalam metode ini, analis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dahulu yang kemudian akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas informasi tersebut. Nah, metode supervised terdiri dari beberapa jenis, di antaranya ada parallelepiped, yaitu klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasikan data multispektral. Yang kedua ada minimum distance, yaitu teknik jarak minimum menggunakan vektor rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Yang ketiga ada maksimum likelihood, yaitu mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas bahwa setiap piksel yang diberikan milik kelas tertentu, kecuali jika analis memilih ambang probabilitas. Yang keempat ada
Mahalanobis distance, yaitu jarak arah pengklasifikasian sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Kemudian yang keenam ada spectral informasi divergence, yaitu metode klasifikasi spektral yang menggunakan ukuran divergensi untuk mencocokkan piksel untuk spektrum referensi. Yang ketujuh ada binary encoding, yaitu klasifikasi pengkodean biner dengan cara mengkodekan data dan spektrum n member ke 0 dan 1 berdasarkan apakah sebuah band jatuh di bawah atau di atas spektrum mean. Masing-masing fungsi eksklusif OR dikodekan dan menghasilkan gambar klasifikasi. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pada metode tidak terbimbing atau unsupervised, sistem pengklasifikasiannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian analis menentukan informasi dari setiap kelas. Sedangkan pada metode terbimbing atau supervised, analis membuat terlebih dahulu training area atau daerah contoh, baru kemudian sistem mengklasifikasikan berdasarkan training area tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai materi yang sudah dijelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.